Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Dea di IHMPA Online di hari Minggu ini tanggal 23 Mei 2021. Gimana kabar semuanya? Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Bersyukur ya kalau kita meskipun di tengah pandemi, kita masih boleh melaksanakan ibadah hari Minggu, pelayanan anak secara online. Sudah siap semuanya memuji Tuhan? Kalau sudah siap, Kak Dea ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengan tetap berdiri, kita bersatu dalam doa, kita berdoa adik-adik ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang pagi ini, hari Minggu yang cerah. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk setiap kami. Semalam kami sudah boleh istirahat dan kami boleh bangun di hari Minggu ini dengan tubuh yang segar, syukur naik padamu. Tuhan, kami akan memulai IHMPA Online ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Berkati adik-adik layan, berkati kakak layan yang nantinya akan membawakan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur. Kita buka Mazmurnya dari Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan 4 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Nah, adik-adik, saatnya kita tadi kan sudah baca Mazmur nih. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak ya hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan siapa ya kira-kira? Oke, adik-adik siapkan dirinya, siapkan Alkitabnya, alat-alat tulis mungkin ya. Duduk dengan diam, tenang. Kita bernyanyi, baca kitab suci. Kita bernyanyi bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh
Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu, sehingga kami di pagi hari ini diperkenankan untuk mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan oleh Kak Ros. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Adik-adik persiapkan, kakak tunggu, hitungan ketiga harus sudah siap. 1, 2, 3. Nah adik-adik, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau mendengar cerita tentang peristiwa turunnya Roh Kudus. Nah, peristiwa turunnya Roh Kudus itu terjadi ketika semua orang pada saat itu dari berbagai daerah datang dan berkumpul di Yerusalem. Para murid juga berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Saat mereka berkumpul, maka secara tiba-tiba terjadilah beberapa peristiwa, yaitu ada 4 peristiwa. Yang pertama, turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Itu terdapat di ayat yang kedua. Yang kedua, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di kepala para murid. Terdapat di ayat yang ketiga. Yang ketiga, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Terdapat di ayat yang ke-4a. Dan yang keempat yaitu
terjadi peristiwa bahasa roh. Nah, orang-orang yang pada saat itu ada di situ mengalami bahasa roh. Dari itu terdapat di ayat yang keempat sampai yang ke-11. Nah, adik-adik, peristiwa turunnya Roh Kudus terjadi di Yerusalem, membuat para murid Yesus menjadi berani bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Para murid yang tadinya takut menjadi berani. Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan kembali bahwa turunnya kuasa Roh Kudus kepada para murid agar para murid berani menceritakan dan melakukan kebaikan yang Allah mau. Begitu juga dengan adik-adik di rumah. Nah, adik-adik harus tetap berani untuk melakukan kebaikan, karena kuasa Roh Kudus turun akan senantiasa memberikan kemampuan buat adik-adik, memberikan kemampuan, kekuatan, dan keberanian untuk terus berbuat baik. Bagaimana ya caranya kita berbuat baik? Nah, misalnya saat adik-adik berani mengingatkan teman yang mengambil barang punya orang lain. Nah, itu satu contoh bahwa adik-adik mempunyai keberanian untuk mengingatkan temannya. Yang kedua, mungkin adik-adik berani melerai ketika ada temannya yang sedang bertengkar. Nah, itu juga salah satu contohnya adik-adik. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kita di dalam berani melakukan firman Tuhan yang seperti diceritakan pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa memberi contoh yang baik untuk orang-orang di sekitar kita, untuk teman-teman di sekitar kita, sehingga mereka boleh melihat kalau kita sebagai anak-anak Tuhan mampu melakukan hal-hal yang baik dan memberikan contoh yang baik untuk mereka. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi contoh di lingkungan kami berada, dimanapun kami berada Tuhan, sehingga kami boleh melakukan hal-hal yang baik. Itu semua sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini. Ajarlah kami senantiasa Tuhan boleh menjadi terang, boleh menjadi garam di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Ya, terima kasih kakak yang sudah menyampaikan firman-Nya. Kiranya firman yang sudah disampaikan, adik-adik, Kak Dea, dan semuanya yang tadi sudah melihat, mendengar, boleh mengerti dan bisa melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat. Untuk menyambut firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh kakak Layan, adik-adik kita bernyanyi bersama-sama anak-anak puji nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, kita saatnya akan memberikan persembahan. Persembahan yang sudah disiapkan, ditaruh di tangan kanan, nanti dimasukkan di amplop boleh, nanti bisa minta tolong papa mamanya untuk dikasih di gereja, atau bisa melalui kakak Layan ya.
Kita bernyanyi untuk persembahan kita bernyanyi Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Kak Dea ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami tadi sudah boleh membaca firman Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Berkati supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu, boleh dipakai untuk pelayanan kami di tengah-tengah GPIB Cahaya Anugerah. Tuhan berkati mereka yang mengelola persembahan ini, biar kiranya boleh mengelola dengan baik dan benar dan takut akan Tuhan. Berkati kedua orang tua kami yang sudah memberikan persembahan, melalui orang tua kami lah, kami boleh memberikan persembahan. Engkau berkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah terasa kita sudah berada di penghujung IHMP online kali ini. Kiranya kita bisa ketemu lagi di IHMPA selanjutnya, pastinya dengan kakak-kakak lain yang lainnya gitu ya. Nah adik-adik, Kak Dea ajak kita semua bangkit berdiri, kita bernyanyi Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti IHMPA dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih, sampai ketemu di IHMPA berikutnya dengan kakak layan yang lainnya. Terima kasih, selamat beraktivitas selama sepekan. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Jangan lupa makan dan minum yang sehat ya. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah di akhir ibadah kita pada hari ini. Terlebih dahulu, kita tutup dengan doa, lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh memuji, boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami. Tuhan tolong berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, boleh menjadi contoh di lingkungan kami. Dan juga Bapa, berkati kedua orang tua kami, Mama, Papa, dan juga kami di dalam kesehatan kami. Tuhan tolong berkati Bapak, sehingga di minggu depan kami boleh kembali lagi mengikuti IHMPA walaupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami senantiasa sepanjang minggu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Nah adik-adik, ibadah sudah selesai. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, seperti kita rajin mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, supaya kita tetap sehat dan minggu depan kita boleh beribadah kembali.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.